Ya, balik lagi di podcast TV Show barengan sama Irma di sini ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Masih soal tentang pekerjaan yang berat. Ini sebagai konsultan teknik lingkungan dan juga sebagai marketing hotel. Tadi pertanyaannya itu adalah pusing gak sih tentang shift-shiftannya itu yang bikin capek pastinya. Kayak semua pekerjaan capek ya. Kalau shift kerja sih kalau di departemen sales and marketing kita biasanya cuma satu shift. Oke. Kecuali di operasional mereka pasti ada beberapa shift gitu. Jadi kalau untuk sales marketing sih kita emang udah dari pagi standby sampai malam. Gimana? Itu langsung ngambil 3 sih dari pagi sampai malam. Tapi memang harus bekerja keras karena kan banyak target. Betul. Ya di sana ya. Oke, tapi kalau hambatan yang paling berat tadi selain deadline itu sendiri, apa sih menawarkan produk apa nih atau punya pengalaman menarik apa ketika bekerja sebagai marketing? Pengalamannya sih kalau misalnya kita pindah ke suatu properti, nah challenge-nya kalau misalnya properti itu dari lokasinya kurang strategis, terus propertinya juga kurang proper gitu untuk meeting, ya itu challenge juga sih buat marketing untuk jual ke corporate dan government gitu. Karena kan mereka nanyain ya, ini fasilitasnya ada apa aja, betul. Terus lokasinya jauh, mas nggak mau deh gitu kan. Challenge banget sih kalau dapat properti yang kayak gitu. Oke, tapi pernah. Wow, dan bisa dilewati. Bisa dilewati. Alhamdulillah. Jadi yang paling penting ini sebenarnya tips and triknya adalah bekerja keras dan berdoa. Yes. Yes. Kayak itu kekuatan kita semua ya. Tapi ini bicara lagi tentang tadi marketing perhotelan ya kan. Ini pandemi loh. Hotel, kamu bekerja bagaimana kondisinya? Apa kabarnya? Mau tanya kabar dulu deh. Makanya balik lagi ke meja ini. Jadi awalnya itu emang masuk pandemi ini, corona ini, semua hotel kalau mau dibilang drop. Khususnya yang area Jakarta, Surabaya, yang bisnis area lah, bisnis destinasi gitu ya. Jadi kemarin itu sempat resign di tempat yang lama, mau masuk ke tempat yang baru. Kamu resign itu sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Jadi nggak tahu akan ada pandemi, resign karena memang untuk ya upgrade pastinya gitu ya. Betul. Cari yang lebih bagus, kamu nggak tahu? Nggak tahu. Wow. Karena kan kita pikir masih di China waktu itu kan pandeminya, kita belum tahu masuk ke Indonesia ini karena waktu itu kan pemerintah juga ngomongnya corona nggak akan masuk ke Indonesia. Iya gitu, benar. Oh kamu taat peraturan sekali ya. Ini saat taat pemerintah sekali gitu kan. Baik. Ternyata pas Maret masuk kan coronanya. Jadi pas udah resign itu. Responnya gimana? Shock atau gimana? Sempat worry sih, khawatir gitu kan. Maksudnya ntar ke depannya kayak gimana nih gitu kan. Akhirnya coba info ke tempat yang baru. Yang tempat baru juga kebetulan yang saya masukin hotel pre-opening. Jadi emang belum buka. Baik. Jadi dari mereka juga akhirnya di hold dulu, dipospon sampai waktu yang belum ditentukan. Wow, gitu. Oke. Ini adalah orang yang salah satu bukan terdampak lagi, sangat-sangat terdampak. Karena sebenarnya agak lucunya adalah kamu harapannya saat itu resign untuk upgrade, tapi justru malah kita semua nggak ada yang tahu ya kalau pandemi ternyata sampai juga ke Indonesia gitu. Sebenarnya kita juga mau jadi warga-warga yang taat gitu kan. Taat dengan berita-berita yang hadir gitu, semua informasi, kita cari informasi, harapannya informasi yang diberikan itu benar adanya. Tapi ya yang namanya pandemi, musibah pasti bisa saja hadir gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kamu menyikapi kondisi yang di luar rencana itu. Nah. Itu sih sebenarnya dari faktor ketidaksengajaan juga. Jadi pada saat udah pandemi itu udah nggak kerja juga, kebetulan alhamdulillah punya saving gitu. Jadi ada tabungan yang mungkin diputar buat apa ya kira-kira gitu ya kan. Akhirnya punya teman juga, punya teman yang main di tekstil, banyak belajar sama dia juga. Ikut dia ke jalan kemana-mana ya kan, survei untuk pabrik bahan, terus dari konveksi, garment, diajak sama dia belajar kurang lebih hampir sebulan 2 bulan lah. Ikut dia, akhirnya mau coba untuk membuat produk sendiri. Gitu. Ide yang datang ketika masa paling kalau orang udah udah putus asa. Putus asa, udah galau banget pasti saat itu, udah ketakutan juga ada gitu. Karena kan mikirnya kita mau pindah tapi ternyata semuanya harus di hold, semuanya tertunda.
mungkin kalau kita nih pemirsa ya, aduh tertunda semua, udahlah bikin lagi aja mie instan gitu kan, pusing, tidur lagi aja, bikin mie instan, pusing, tidur lagi aja. Tapi kemudian ini hadir ide, ada kawan yang di tekstil dan kemudian bisa menghasilkan produk yang bisa kita lihat sekarang pemirsa, ini di hadapan kita udah banyak banget produknya. Ini sih berarti kalau sesuai dengan cerita baru aja dimulai dong. Betul. Baru banget dimulai. 4 Agustus kita udah baru launching 4 Agustus. Ibu mohon maaf ya, ini banyak banget loh produknya. Gimana bisa jadi kayak begini sih? Ya ini kita kan karena pergaulan, maksudnya Husein ini kan dekat sama temannya yang memang kerja untuk punya usaha di kain. Yes. Dan memang kualitas kainnya bagus-bagus. Nah, ketika kita milih ternyata banyak banget memang yang cukup bagus, dan salah satunya ya beberapa di antara ini yang kita pilih. Ini maaf ya, ini di tempat kita masih ada. Selain masih ini, ada lagi ini kalau ya dong. Jadi kalau misalkan kita datang ini bakalan makin bingung ya. Oh iya, makanya kita udah tahu bakal naruh di mana kan. Iya, Udah segini aja dulu. Tapi kalau mau tahu lagi nanti boleh ya kunjungi ke tokonya. Waduh. Oh, nah kita belum ada toko nih. Masih online lah. Masih online ya. Iya, baru banget pemirsa, tapi baru banget udah bisa ada produk banyak banget. Menurut aku ini cukup banyak ya untuk satu usaha yang baru, dan ini keren banget sih. Tapi kepikiran buat usaha tekstil, maksudnya pasti teman kita ini banyak banget kan. Kayak temen tuh macem-macem, mungkin ada juga di makanan dan lain sebagainya. Kenapa tekstil, Kak Husein? Karena waktu itu emang ada peluangnya di pakaian. Jadi sebelumnya juga saya sama istri sudah punya usaha catering. Jadi alhamdulillah cukup jalan waktu lagi pandemi itu. Jadi saya coba cari alternatif lain gitu kan. Kira-kira apa ya kan. Kayaknya untuk baju cowok bagus nih gitu kan untuk pandemi ini. Jadi coba kita memberanikan diri yang namanya usaha ya. Tapi sebenarnya belum pernah nih jualan baju-baju kayak gini. Ini pertama ya. Ini pertama kali. Kenapa dipilih cowok juga ada alasannya sih. Nah, boleh alasannya. Ini kalau alasan nih konsultan aja. Ini konsultan biasanya banyak alasan ya. Kita banyak justifikasi, betul. Betul. Alasannya apa? Kenapa harus beda cowok? Alasannya sih simple ya. Cowok itu kan pakaiannya gitu-gitu aja. Betul. Nah, kita mungkin pada saat kemarin itu memang belum mau mikir banyak. Kalau perempuan tuh kan ya detailnya banyak. Betul, ya kan? Satu model aja, maksudnya satu warna aja bisa modelnya lain-lain. Yes, benar banget. Ya, contohnya kayak kemeja aja ada yang lebar lah, yang ini. Nah, itu kayaknya agak sulit ya kalau perempuan, sulit mendesain ya. Ya, kalau ini kita mencoba yang selalu dipakai sama pria ya, maksudnya kemeja ini kan kuliah ke kantor kepakainya banyak betul. Main juga bahkan mereka sekarang udah pakai gitu. Betul banget. Karena untuk penampilan yang lebih rapi ini pasti cowok-cowok paling suka nih pakainya kemeja. Tapi aku berpendapat sendiri. Bener nggak sih Kak Husein? Kalau kamu sendiri alasannya kenapa suka banget sama yang namanya kemeja nih sebagai cowok ya? Karena mungkin waktu kerja lebih sering pakai kemeja casual ya. Jadi di hotel itu dulu emang di hotel juga representatif, jadi nggak di hotelnya sendiri, jadi lebih sering pakai kemeja casual. Gitu. Cuman kepikiran untuk bikin kemeja casual bisa dipakai buat kerja, tapi bisa dipakai buat main juga gitu. Nah nanti kita kulik lagi lebih dalam lagi tentunya tentang bisnis yang baru aja dimulai pemirsa. Makanya tetap bersama kami ya di Podcast TV Show.